Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Semoga saya doain, semoga yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rezekinya buat teman-teman semua yang ada dimanapun berada. Nah, di depan saya ini ada Mbah Hilo, dan yang ada di samping saya ini adalah Nenek Leha. Gini Nenek Leha, saya mau bertanya-tanya ya, di luar dari konteks kita membahas tentang Nenek Lia. Saya mau bertanya-tanya tentang menyoal tentang Mbak Yu. Boleh, Nek? Boleh. Boleh. Nah, jadi gini, Nek. Dari pandangan Nenek yang sudah-sudah ini, termasuk dari apa yang dilihat dari Bang Ramfir selaku guru saya, katanya Mbak Yu ini berada di sebuah kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan ular, Nek. Nah, kerajaan ular. Kemarin sempat diketemukan oleh Bang Ramfir ketiga anaknya yang bernama Damar, Bayu, dan Suruni itu, Nek, sudah diislamkan, namun tetap kembali ke kerajaan itu bersama ayah atau siluman ular dari suaminya almarhumah Mbak Yu. Dari pandangan Nenek itu gimana? Itu berarti dia mendulukan Allah. Nggak percaya dia kepada Allah. Dia mengikuti rasukan setan, mengikuti setan dia. Kalau kita percaya sama Allah itu nggak ada. Menurut Islam itu, ajaran Islam, nggak boleh kita mengikuti peraturan setan. Harus percaya kita kepada Allah. Begitulah menurut pandangan saya. Ya kalau gini, Nek, ini kan semasa hidup Mbak Yu sendiri, ini kan pengakuan beliau ya, Nek ya. Pengakuannya katanya beliau ini bersuamikan ular. Memiliki 3 orang anak yang tadi saya sebutkan tadi, Bayu, Seruni, dan Damar. Nah, kalau dari pandangan Nenek dulu lah, dari situ dulu ya, Nek ya, karena pun ini kita baru ketemu dan baru membahas pernikahan manusia dengan ular. Dari pandangan Nenek gimana? Itu haram. Haram. Tidak boleh. Karena dia kan siluman setan. Masa kita nikah sama ular? Seharusnya kita kan nikah sama manusia, bukan Iya. sama ular. Berarti dia nikah sama setan. Tidak ada itu. Berarti kalau dari pandangan Nenek, menikah dengan ular itu termasuk suatu yang haram Iya. untuk dilakukan. Ah. Nah, setelah Mbak Yu meninggal, Nek, hubungan mereka kan masih tetap suami istri. Karena tidak ada di situ kejelasan bahwasannya Mbak Yu sudah bercerai, Mbak Yu sudah nggak bersama siluman ular. Kita anggap saja Mbak Yu masih bersuamikan ular pada saat beliau meninggal. Nah, itu bagaimana, Nek? Setelah meninggal kayak mana? Apakah jiwa Mbak Yu dari pandangan Nenek tidak tenang, harus dilepas dulu hubungannya, harus dibuat Islam dulu anaknya, atau kayak mana dari pandangan Nenek? Kalau menurut saya, seharusnya anaknya itu diislamkan dulu, baru boleh. Nggak boleh anaknya itu mengikuti ibunya, ikuti ayahnya. Tidak boleh itu, di ajaran agama pun dia tidak boleh. Harus diislamkan itu anak-anaknya. Kalau anaknya ini kan dalam bentuk gaib, Nek. Dalam bentuk gaib. Jadi pun ibarat kita ya jumpa sama Bang Ramfir, dia pun agak susah mencari keberadaan anak aja susah. Keberadaan anak Mbak Yu aja susah karena memang dijaga, Nek, dijaga oleh pengawal-pengawal kerajaan daripada siluman ular. Cuman saya terakhir kan beritanya bahwasannya Bang Ramfir itu berhasil sudah mengislamkan ketiga anaknya. Nah, jadi kalau dari pandangan Nenek, permasalahan Mbak Yu setelah meninggal itu kira-kira kayak mana, Nek? Kalau ada yang bilang kalau didoain percuma aja karena dia bersuamikan siluman sehingga doanya nggak diterima, atau gimana menurut Nek? Siapa bilang nggak diterima? Sedangkan Allah aja Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah tuh, sedangkan binatang aja ciptaan Allah. Ya. Nggak mungkin Allah tuh membiarkan hambanya kayak gitu. Jadi Allah Hmm. adalah pemaaf. Iya. Jadi yang mengatakan mungkin itu tidak apa, tidak semua ya mungkin ya itu kembali kepada Allah Taala kan begitu kan. Ya
manusia ini mungkin kita hanya berusaha gitu ya. Jadi kalau mungkin mengatakan bahwasanya yang ini nggak bisa mungkin diislamkan, nah, kita sebatas manusia ini kan sekedar berusaha begitu, walaupun itu jin, walaupun itu apa ya, ya seperti jin pun banyak juga yang Islam dan banyak juga jin yang kafir kan begitu. Jadi Nek Leha, ini kan banyak juga yang percaya bahwasanya memang adalah anak Mbak Yu atau suami Mbak Yu di kerajaan siluman ular. Jadi Nek, yang jadi permasalahannya tadi Mbak Yu tadi ini kan masih bersuamikan ular. Artinya banyak yang mempercayai bahwasanya Mbak Yu belum tenang di sana gitu. Ibaratnya apa yang harus kita lakukan Nek untuk membuat Mbak Yu itu bisa tenang di sana Nek? Kita harus mendoakannya. Walaupun dia siluman, walaupun apa, karena sama-sama ciptaan Allah, kita harus mendoakannya. Sama-samalah kita mendoakannya agar arwahnya tenang di sana. Ya. Tadi Kalau Nenek menurut- bilang sendiri ya, saya potong dulu Nek. Ya. Tadi Nenek bilang sendiri bahwasanya berhubungan dengan ular ataupun menikahi ular adalah haram. Ya, Mbak Yu sendiri mengaku menikah dengan ular, yang walau dia bilang katanya ular itu bisa berubah juga sebagai kiai. Pertanyaannya, bagaimana seorang ular itu bisa berubah jadi kiai? Ular kiai-kiai itu pendapat orang lain berbicara. Dari pandangan Nenek gimana? kalau menurut pandangan saya, karena katanya bisa berubah menjadi kiai, bisa jadi siluman. Iya. Karena siluman ular. ciptaan Allah tadi. Sedangkan jin ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah. Kayak mana dia bisa berubah-ubah jadi kiai, jadi siluman? Karena dia ciptaan Allah juga. Jadi kalau menurut Nenek gimana? Tadi kan Nenek bilang haram menikahi dengan siluman ular. Mbak Yu sudah menikah dengan siluman ular, itu pengakuannya. Saat ini beliau sudah meninggal dan masih ada hubungan dengan siluman ular. Itu gimana Nek? Tetap doain? Tetap didoain. kita doain. Masalah diterima nggak diterima? Nah, tetap kita doain. Terima nggak terimanya itu urusan Allah. Hanya gitu kan. Jadi buat Nek Leha, kira-kira ibaratnya anaknya ini kayak mana Nek? Dari cerita-cerita teman-teman katanya makhluk gaib ya. Anak itu kan berwujud makhluk gaib. Bisa nggak Nek diwujudkan sebagai manusia biasa? Bisa kalau Allah kehendak, bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja kalau udah Allah kehendak. Kun fayakun kata Allah, terjadilah. Apapun terjadilah. Cuman mungkin perlu orang-orang yang mampu ya. Iya. Nggak orang sembarangan. Enggak. Oke, itu lagi Pak ya. Untuk Nenek ya. Mungkin nggak bisa dijawab sekarang karena saya minta tolong kepada Nenek melihat kondisi daripada Mbak Yu. Mungkin bisa dijawab besok atau nanti Ya, malam karena Belo. Mungkin Nenek Leha ini mungkin dia memanggil ataupun menemui sebuah yang namanya Sultan Dili gitu ya, melalui mimpi atau melalui gaib gitu Nek ya. Ya, biarkan Nenek lihat nanti Mbak Hilo Ya. yang menjawab semua apa yang harus dilakukan, biarkan Nenek Leha sendiri. Gitu ya Nek ya. Iya. Jadi saya minta tolong Nenek, mungkin saya akan datang lagi ke sini menanyakan kondisi terbaru pada Mbak Yu, kondisi baru Mbak Yu yang sekarang yang ada di alam gaib seperti itu. Silakan. Oke Nek, saya mohon izin dulu Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.